Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haudia Syifa dengan nomor NIM 21033152 dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran besaran fisika. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat pengukuran dalam fisika. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu fisika. Nah, fisika itu adalah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi yang terjadi di antaranya. Lanjut dengan pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Jadi pengukuran itu adalah merupakan hal yang penting dalam fisika. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan besaran suatu benda dengan alat ukurnya sehingga diperoleh nilai besaran yang diukur beserta satuannya. Contohnya, ada seorang anak yang diminta oleh gurunya melakukan pengukuran panjang. Dia mengukur panjang daun meja dengan menggunakan roll meter. Anak tersebut membentangkan roll meter sepanjang daun meja dengan melihat skala pada roll meter tersebut. Nah, anak tersebut memperoleh panjang daun meja yaitu 1,6 meter. Secara rincinya, panjang itu adalah nama satuan, 1,6 itu adalah nilai besaran, roll meter itu adalah alat ukur panjangnya, dan meter itu adalah satuan panjangnya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu besaran dan pengukurannya. Nah, besaran ini ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang yang pertama kita bahas yaitu besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Nah, contohnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Nah, panjang di sini disimbolkan dengan huruf L kecil. Nah, nama satuannya meter. Simbol satuannya ini M kecil. Nah, dimensinya yaitu L besar. Lanjut massa, simbol besarannya M kecil, nama satuannya kilogram, terus simbol satuannya kilogram, dan dimensinya M. Nah, yang ketiga ada waktu, simbol besarannya T kecil, nama satuannya sekon, simbol satuannya S kecil, dimensinya T. Lanjut ke suhu. Suhu, simbol besarannya T besar, nama satuannya Kelvin, simbol satuannya K, dan dimensinya theta. Lanjut ke kuat arus. Nah, kuat arus simbol besarannya I kecil, nama satuannya ampere, simbol satuannya A besar, dimensinya I besar. Lanjut ke yang keenam, intensitas cahaya, simbol besarannya I besar, nama satuannya candela, simbol satuannya CD, dimensinya J besar. Yang terakhir, yang ketujuh, jumlah molekul zat. Nah, simbol besarannya N, nama satuannya mol, simbol satuannya mol, dimensinya N. Lanjut kita yang kedua, yaitu besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ini beberapa contoh besaran turunan. Yang pertama ada luas dengan rumus panjang kali lebar dengan dimensi L kuadrat. Lanjut ada volume, rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi dengan dimensinya L kuadrat, L pangkat 3 atau L kubik. Lanjut besaran pokok, massa jenis, rumusnya ada massa per volume dengan dimensi M kecil per L pangkat min 3. Lanjut ke besaran pokok yang keempat yaitu kecepatan. Nah, rumusnya perpindahan per waktu dengan dimensi L kali T besar pangkat min 1. Nah, yang kelima percepatan, rumusnya kecepatan per waktu, dimensinya L kali T pangkat min 2. Lanjut besaran yang keenam, gaya. Gaya rumusnya massa dikali percepatan, dimensinya M besar dikali L dikali T pangkat min 2. Yang ketujuh ada usaha dan energi dengan rumus gaya dikali perpindahan, dimensinya M dikali L kali 2 dikali T pangkat min 2.
Lanjut besaran pokok yang terakhir, impuls dan momentum dengan rumus gaya dikali waktu. Dimensinya yaitu ada M dikali L dikali T pangkat min 1. Lanjut, masih dalam besaran dan pengukurannya. Nah, di dalam besaran dan pengukuran ini kan ada satuan. Nah, satuan itu di dalam fisika diartikan sebagai suatu pembanding di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Nah, satuan ini ada dua. Yang pertama ada satuan baku, yaitu merupakan suatu pembanding yang memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya meter, sentimeter, kilogram, gram, dan lain-lainnya. Yang kedua ada satuan tidak baku. Nah, ini merupakan suatu pembanding yang akan memberikan hasil berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya jangkal, hasta, kaki, dan yard. Di samping itu juga ada satuan internasional atau sering disebut satuan SI. Nah, SI itu merupakan satuan yang telah disepakati secara internasional dan digunakan oleh berbagai negara. Nah, di samping ada contoh besaran pokok sama alat ukurnya. Panjang, alat ukurnya ada mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, terus ada massa, alat ukurnya neraca, waktu, alat ukurnya stopwatch, suhu, alat ukurnya termometer, kuat arus, alat ukurnya ampermeter, intensitas cahaya, alat ukurnya light meter. Nah, jumlah molekul itu tidak diukur secara langsung ya teman-teman. Lanjut kita macam-macam alat ukur, yaitu adalah alat ukur waktu. Nah, teman-teman bisa lihat ada arloji, jam pasir, stopwatch analog, jam matahari, stopwatch digital. Terus ada alat ukur massa, ada neraca Ohlhaus, ada dacin, neraca dua lengan, neraca langkah, neraca duduk, dan neraca digital. Yang selanjutnya ada alat ukur panjang, yaitu ada mikrometer sekrup. Nah, di sini ada pembagiannya. Teman-teman bisa lihat bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Lanjut ada jangka sorong. Di sini juga teman-teman bisa lihat sisi-sisinya ada pengunci, skala utama, skala noninus. Nah, yang ketiga ada mistar atau yang sering kita pakai roll ya teman-teman. Lanjut yang ketiga yaitu cara menyampaikan hasil pengukuran. Nah, lanjut yang ketiga yaitu cara menyampaikan hasil pengukuran. Nah, cara menyampaikan hasil pengukuran ini yang pertama ada aturan angka penting. Aturan angka penting ini dalam penyampaian hasil pengukuran yaitu yang pertama ada semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya ada 43,526. Nah, 5 angka ini 4, 3, 5, 2 sama 6 ini adalah angka yang penting. Lanjut, semua angka 0 yang kedua, yang B-nya, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0. Nah, itu juga angka penting. Contohnya 8.000, 2006. Nah, ini kan ada 9 angka, jadi di tengah-tengahnya ada 0. Nah, 0 ini juga termasuk angka penting. Nah, jadi total dari angka ini ada 9 angka, maka 9 angka ini adalah 9 angka penting. Nah, yang C, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya, 90.000. Nah, 90.000 ini kelima angkanya ini adalah angka penting. Lanjut yang D, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal ada angka penting. Contohnya 32,40.000. Nih nolnya ada 4 ya teman-teman. Maka ketujuh angkanya ini adalah angka penting. Yaitu 3, 2, 4, 0. Nolnya 4 kali itu adalah angka penting. Lanjut yang E, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contohnya 56
0,00000. Nah, nolnya ada 5, maka dua angka aja yang penting, yaitu 5 sama 6. Lanjut yang F, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,0000432 itu adalah angka yang tidak penting, maka angka yang penting itu hanya 4, 3, sama 2, yaitu 3 angka aja yang penting. Lanjut, yang kedua, cara menyampaikan hasil pengukuran. Nah, cara menyampaikan hasil pengukuran ini ada dua, yaitu yang pertama kita memperhatikan pengolahan data hasil pengukurannya. Nah, pengolahan data hasil pengukuran ini ada 3. Yang pertama, pengukuran tunggal atau N-nya sama dengan 1. Rumusnya dirumuskan H sama dengan X ditambah delta X, di belakangnya lambang satuannya, dengan H itu hasil pengukuran yang disampaikan, X hasil bacaan skala, delta X adalah angka taksiran. Nah, pada pengukuran tunggal ini, angka taksirannya sudah ditetapkan, yaitu setengah NST alat ukur. Yang kedua, pengukuran beberapa kali saja dengan N-nya besar dari 2, kecil dari 9. Nah, dirumuskan seperti di bawah ini, yaitu H sama dengan XR ditambah mu max. Nah, H itu adalah hasil pengukuran yang disampaikan, XR itu adalah nilai bacaan alat ukur rata-rata, dan mu max adalah deviasi mutlak terbesar. Yang ketiga, ada pengukuran cukup sering atau N-nya besar dari 10. Maaf, ini ada kesalahan. Ini adalah N-nya besar dari 10. Nah, H sama dengan XR ditambah delta X. Nah, dengan H sama dengan hasil pengukuran yang disampaikan, XR sama dengan nilai bacaan alat ukur rata-rata, dan delta X adalah angka taksirannya atau ketidakpastian pengukuran. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan penyajian data hasil percobaan. Nah, data hasil percobaan ini dapat disajikan dalam bentuk grafik. Lanjut yang keempat, yaitu tentang pengukuran massa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Nah, di sini benda yang memiliki volume yang dapat diukur dengan alat ukur panjang seperti mistar dan kasorong dan alat ukur panjang lainnya itu adalah untuk bangun benda yang beraturan, untuk benda yang jenis bendanya beraturan. Nah, jika bendanya memiliki bentuk bangun tak beraturan, mengukur volume benda dapat dilakukan dengan menggunakan zat cair dan gelas ukur, atau bisa dirumuskan seperti di bawah, yaitu massa jenis sama dengan massa zat per volume zat, atau Rho sama dengan M per V. Keterangan di sini Rho sama dengan massa jenisnya, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Lanjut, M adalah massa zat dalam satuannya kilogram atau gram. Lanjut, volume, V sama dengan volume dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Yang lanjut kita yang kelima, yaitu pengukuran perioda dan frekuensi pada bandul. Nah, yang pertama kita bahas perioda atau dilambangkan dengan T besar, diartikan sebagai waktu yang diperlukan suatu titik untuk melakukan satu kali putaran. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Perioda sama dengan waktu yang diperlukan per jumlah putaran. Nah, yang kedua ada B, yaitu frekuensi atau dilambangkan dengan F kecil, diartikan sebagai jumlah putaran yang dilakukan benda tiap satuan waktu. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dapat dirumuskan frekuensi sama dengan jumlah putaran per waktu. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang pengukuran besaran fisika. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.